Mana saya mulai? Ya, next. Menyamakan persepsi dulu. Ketika reformasi, maka konstitusi mengatakan otonomikan seluas-luasnya. Beri daerah otonomi seluas-luasnya. Maka pertanyaan yang paling mendasar, kekuasaan siapa yang diotonomikan? Itu yang paling penting. Kalau kita lihat yang ngurus negara ini, trias politika, ada kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Maka kekuasaan yang tidak mungkin kekuasaan legislatif diotonomikan, DPD, DPR, MPR. Tidak mungkin juga kekuasaan yudikatif, MA, MK, Komisi Yudisial. Satu-satunya kemungkinan yang diotonomikan seluas-luasnya adalah kekuasaannya eksekutif. Siapa megang kekuasaan eksekutif? Presiden. Apa kekuasaan presiden? Presiden pasal 4 mengatakan, konstitusi mengatakan, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Maka kekuasaan pemerintahan itu apa? Dari mulai orang lahir ke mati, termasuk kesehatan. Maka urusan kesehatan yang menjadi tanggung jawab Presiden secara konstitusional diotonomikan seluas-luasnya ke daerah. Daerah itu siapa? Provinsi, kabupaten, kota. Tanggung jawab akhir siapa? Presiden. Ketika kekuasaan Presiden di bidang kesehatan otonomikan seluas-luasnya ke daerah, maka tanggung jawab akhir ada di Presiden. Nah, oleh karena itulah maka Presiden bisa ngatur-ngatur daerah. Presiden dibantu oleh siapa? Menteri Kesehatan di bidang kesehatan. Maka Menteri Kesehatan bisa ngatur-ngatur daerah. Karena tanggung jawab akhir penyelenggaraan kesehatan di Indonesia adalah Menteri Kesehatan, Presiden melalui Menteri Kesehatan. Sejauh mana diatur? Nah, itulah subject to discussion. Ya. Nah, maka pertama cara berpikir kita dari aspek pemerintahan, saya nggak ahli kesehatan, sahabat pemerintahan. Cara berpikirnya bagaimana? Kesehatan untuk mencapai universal health coverage, kerjaannya apa saja? Ya, kerjaannya apa saja? Maka next, ya, seterusnya next, ya, oke. Nah ini orang pusat kerjanya apa sih? Orang pusat Kemenkes dalam hal ini kerjanya adalah membuat aturan main, norma standar prosedur struktur. Kedua, menegakkan aturan main, monitoring, evaluasi, supervisi. Ketiga, memberdayakan daerah agar ngerti aturan main, fasilitasi. Plus, kalau orang pusat mau jadi pemain, ada urusan pemerintahan yang berskala nasional atau internasional. Itu kerjaan orang pusat. Orang provinsi kesehatan kerjanya apa? Berwenang ngatur ngurus urusan kesehatan yang berdampak satu provinsi, lintas kabupaten kota, dalam aturan main yang dibuat oleh pusat. Kenapa kami provinsi harus ikut aturan main yang dibuat oleh pusat? Karena tanggung jawab akhir pemerintahan di bidang kesehatan ada di tangan pusat, Presiden. Ya. Kabupaten kota kerjanya apa di bidang kesehatan adalah ngatur membuat perda, ngurus melaksanakan perda. Ya. Urusan kesehatan dalam satu kabupaten kota, dalam aturan main yang dibuat oleh pusat. Ya, karena tanggung jawab akhir di pusat. Urusan kesehatannya apa saja sih supaya bangsa ini sehat? Di lampiran Undang-Undang 23 jelas, karena pembagian urusan ada di lampiran Undang-Undang, tidak lagi di PP. Di merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang 23. Di sana ada 4 urusan, ya, urusan kesehatan, upaya kesehatan pertama, kemudian SDM kesehatan, ketiga adalah masalah farmasi dan alkes alat kesehatan, dan makanan minuman termasuk dalam, dan 4 pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Baru kemudian 4 itu dibagi. Pusat ngerjain yang mana, provinsi ngerjain yang mana, kabupaten kota ngerjakan yang mana. Jelas sekali kalau baca di undang-undang, di lampiran Undang-Undang 23 jelas sekali. Siapa ngerjakan apa? Kalau tadi ada kalian tanggung jawab siapa? Jelaskan. Pusat ngerjain apa di bidang 4 bidang urusan kesehatan tadi. Provinsi ngerjain apa, kabupaten kota ngerjain apa. Pusat yang ngerjakan siapa? Kemenkes. Provinsi yang ngerjakan siapa? Kepala Dinas Provinsi. Ya, Dinas Kesehatan Provinsi. Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Biayanya, pusat APBN, provinsi APBD provinsi, kabupaten kota APBD kabupaten kota. So clear. Clean and clear. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana cara mengerjakan urusan. Makanya tadi katakan pusat buat aturan main, NSPK. Maka pusat melalui Kementerian Kesehatan membuat aturan mainnya. Provinsi kerjaan Anda ini cara mengerjakannya. Kabupaten kota kerjaan Anda ini cara mengerjakannya. Itu yang namanya NSPK. Norma standar prosedur kerja. Artinya bagaimana SOP-nya, bagaimana juklaknya, bagaimana juknisnya itu nampak di NSPK.
Ya. Nah, itu bagaimana jangan-jangannya NSPK. Nah, itu NSPK itulah jadi guidance bagi provinsi dan kabupaten kota menjalankan kewenangannya. Nah, jadi jelas bagi kewenangannya, sudah kewenangan jelas, maka datang kelembagaan, structure follow function. Maka di struktur bagaimana, yang penting kemudian adalah bagaimana struktur di provinsi, kesehatan provinsi, bagaimana struktur kabupaten kota sesuai dengan bidang tugasnya. Kalau kita lihat di bidang tugasnya di lampiran undang-undang, provinsi rumah sakit D, dan kemudian adalah public health, ya, UKM tingkat provinsi. Kabupaten kota rumah sakit C, D, Puskesmas, dan UKM tingkat kabupaten kota. Kalau pusat tadi jelas sekali rumah sakit A. Nah, dari sana kemudian structure follow function, strukturnya kayak apa? Ya, memang nanti akan lahir tipologi A, B, C. Nggak mungkin provinsi Jawa Barat 45 juta penduduknya mempunyai struktur besarannya yang sama dengan Bengkulu yang 1 juta, atau bahkan Papua Barat yang cuma belum sampai 1 juta. Nah, itu akan tentukan siapa? Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dibuatlah strukturnya. Kalau kepala dinas kesehatan di Papua Barat, strukturnya apa? Umpamanya strukturnya katakan C. Dinas bidangnya ada berapa? Katakan ada 2 atau 3. Jawa Barat ada 5 bidang, kepala dinas juga namanya 5 bidang. Nah, kemudian nomenklaturnya apa? Harus jelas nomenklaturnya. Tidak boleh lagi suka-suka orang daerah membuat nomenklatur. Maka Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan akan tentukan nomenklatur. Nah, itu jelas hubungan interface, hubungan antara pusat dengan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Daerah itu urusannya beres, lembaganya beres, orangnya beres. Nah, kalau orang beres adalah berapa jumlah orangnya dan standar kompetensinya apa? Nah, standar kompetensi, jadi tidak boleh disuka-suka orang kepala dinas dari insinyur jadi kepala dinas, nggak mungkin lagi nanti ke depan. Maka Kementerian Kesehatan akan membuat standar kompetensinya. Itu dia dengan acuan, ya, karena saya kebetulan salah satu komisioner di KASN, kami akan lihat mana standar kompetensi itu jadi acuan. Apakah Pansel sudah memilih orang sesuai dengan standar kompetensinya? Lalu dari sana strukturnya jelas, lembaganya jelas, orangnya jelas, anggarannya jelas, money follow function. Anggaran harus masuk di RPJMD, ya, di daerah, kemudian jadilah RKPD tiap tahun, ya, nah, kemudian jadi APBD, laksanakan oleh kepala dinas, ya, oleh kepala daerah, oleh kepala dinas, diawasi oleh DPRD, dan lahirlah akhirnya pelayanan publik. Pelayanan publik itu bisa terserah apa pelayanan publik ditamakan, SPM dan lain sebagainya, silahkan saja, ya, standar pelayanan minimum. Dan terakhir sekali Binwas, harus jelas Binwas, siapa yang ngawasi. Maka Binwas dinas provinsi dilakukan langsung oleh Kementerian Kesehatan, Binwas teknis, Binwas umum oleh Mendagri. Di kabupaten kota, Binwas teknis oleh gubernur sebagai wakil pusat, Binwas umum juga oleh gubernur sebagai wakil pusat. Nah, kemudian baru slot ini masuk BPJS, oke, di financingnya masuk BPJS. Yang penting bagaimana kerjaan masing-masing, nanti slotnya ke BPJS, kasihkan ahli kesehatan yang jawabnya nantinya. Kira-kira demikianlah dari segi otonomi, bagaimana sehingga jelas siapa layanan apa outputnya. Itu yang diramu di koridor Undang-Undang Otonomi Daerah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.